Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir malam ini. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Njum Jumhanda, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Sulaiman Rohimin selaku Ketua MUI Kecamatan Jagakarsa, dan guru kita bersama yang baru saja menyampaikan mau'izah hasanahnya, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Walid Abina Kiai Haji Manarul Hidayah, yang saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Pengurus DKM Musola Amanatul Ummah dan segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, terkhusus yang sama kita hormati dan saya muliakan abang saya, Ketua Forum Lintas Ormas Kecamatan Jagakarsa, Al-Mukarram Kakanda Haji Purwanto, yang insya Allah beliau di tahun 2019 ini mencalonkan sebagai caleg dari Partai Gerindra Dapil 8 nomor urut 7, yang insya Allah besok semua kita tanggal 17 April jangan lupa pilih beliau, jangan lupa pilih beliau, jangan lupa pilih beliau, jangan lupa. Dan segenap para jamaah, ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, waktu sudah nunjukin jam 12 kurang 1 jam, udah rada malam. Saya bagian yang ketiga, penceramah terakhir. Ya kalau enggak daging ya tulang. Ya Bu, tadi udah banyak yang disampaikan guru-guru kita. Ibarat makan tuh dagingnya, sekarang tinggal tulangnya. Ya Bu, daging mulu kagak ada tulangnya kurang sedep. Ya Bu, apalagi tulang mulu kagak ada dagingnya, lebih kagak sedep lagi. Biar pas ada daging, ada tulang. Ya Bu, bahwa hadir kita malam ini memperingati Maulid. Rasulullah diutus ke muka bumi ini nyempurnain akhlak. 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, nanemin iman, nanemin pondasi, nanemin akidah. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi ini nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Berakhlak kepada Allah, urusan akhlak Rasulullah nomor 1. Nggak ada yang bisa menandingkan akhlak Rasulullah. Ya Bu, ya Bu, apaan? Akhlak. Tuh kan dia ngomong dia kongko. Nih. Kemuliaan akhlak Rasulullah udah banyak kita tahu. Diceritain dalam rawi itu sering kita baca.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan Rasulullah tuh diceritain Bu ya. Dirawi ada dirawi ada. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu orangnya sangat pemalu dan sangat tawadu. Nabi orangnya maluan. Pernah satu hari Nabi naik ke Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, turun ke Nabi. Kenapa? Angin kenceng niup gamis Rasulullah, betisnya kelihatan oleh sahabat dari bawah, turun mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah, tibang betis doang kelihatan malu. Tibang betis doang kok kelihatan malu tuh. Tibang betis doang. Kita kan sekarang urat malu udah pada putus. Nenek sore-sore naik motor Mio, bu ilah pakai celana wahai. Hah? Wahai. Kalau Hawaii mah po dari paha ke betis itu Hawaii. Kalau dari betis ngatas namanya wahai. Katasan lagi hai. Ngatasan lagi aduh hai. Naik motor sore-sore nenek JJS katanya. Jalan-jalan sore. Pek. Ya Allah. Kirain kenal pot. Kulit ditiup angin. Ya Allah. Nabi akhlaknya luar biasa maluan. Orangnya sangat tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Tapi Rasulullah ibadahnya enggak pernah berhenti kok. Nabi luar biasa akhlaknya. Satu hari pernah Nabi lagi ceramah di Taif. Lagi ceramah bang, dilemparin tai onta, ditakolin, disambit bukan disambut, berdarah kening Rasulullah yang mulia. Jibril datang ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gue lemparin, gue tibanin buat orang kafir Quraisy yang telah nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Gue tibarin aja nih. Jangan Jibril. Emang apa sih man? Sombong amat. Tuh kalau bahasa kita. Jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau ini bapaknya saya ceramain kagak beriman, ntar saya tungguin anaknya. Jibril tambah kesel. Wah ilmat lu yang bener aja mat. Anak bagaimana bapak? Kalau bapaknya kalong anak kampret. Lah bapaknya nyolong anaknya nyopet. Kalau bapaknya kafir udah pasti anaknya kafir lagi. Udah gue sikat, gue tibanin. Jangan Jibril, jangan. Ntar saya tungguin cucunya. Rasulullah. Mau ngapain? Banyak banget kayak sajen. Masa ngancak bang ini. Ya makasih. Kopi, teh, susu, air putih, mengkap udah semua. Taruhnya di pojokan bopun. Kalau taruh di sini kan saya yang minum, berarti setannya saya nih. Luar biasa Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan Jibril, saya mau berdoa aja. Rasulullah angkat tangan beliau ucapin apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah buat mereka karena mereka belum ngerti, umat saya belum paham. Tuh Nabi doain. Nabi mah kagak dendaman kok. Emang kita dendaman. Bang kondangan aja dendam kita. Lu ngapa kagak kondangan sama dia? Ya ngapain gua kondangan sama dia? Dia aja mereka kagak kondangan sama gua. Tibang kondangan aja dendam kita. Nabi mah kagak. Ini sayangnya luar biasa akhlaknya Nabi. Pernah satu hari Rasulullah lagi jalan-jalan sama Siti Aisyah sama istri beliau lagi weekend. Cia. Ada orang kafir lewat memberi salam. Apa kata orang kafir? Orang kafir beda po memberi salamnya. Kalau kita kan assalamu alaika, kalau dia mah asyammu alaika. Syamun artinya racun. Kalau diterjemahin bahasa Indonesia, asyammu alaika ya Muhammad, mampus lu Muhammad. Rasulullah dikata gitu, Siti Aisyah bedak buat mau kesel. Dibalikin sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa la'natullahi wa adabu. Lu yang mampus dilaknat, ya adab lu. Tuh perempuan tuh bang, dikasih satu mulangin tiga. Dari dulu berarti ya. Rasulullah pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu cukup balikin wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh artinya begitu. Nabi enggak dendaman orangnya po. Ini luar biasa. Apalagi Rasulullah
kemuliaan Rasulullah kita baca di rawi. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bersama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda, janda jalan depanan, Nabi belakangan. Jalan belakangan po Nabi. Tuh, bukan berarti jalan belakangan mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh, ya nggak kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang salah, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia kata? Lelet bat aki-aki ya. Dia tinggal aki-aki nyemplung dia kagak tahu. Nih, adab akhlaknya Rasulullah luar biasa. Nih. Maka kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang sanggup menolongin kita di akhirat. Kalau kita mau dikumpulin kan di padang mahsyar semuanya nih kita dikumpulin. Nih kita dikumpulin semua di padang mahsyar. Kumpul kita semua, masing-masing bawa diri, anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, laki gak kenal bini. Semuanya masing-masing bawa diri, matahari sejengkal di pala kita Pak. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di pala kita. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air. Mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Alfamart, Indomaret tutup udah semua nggak ada. Apalagi galon isi ulang nggak nemu, nggak ada. Tapi disediain tuh oleh Allah, hauduka sofil mubarrod wirduna yauman nusyuri. Disediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid, sering kumpul di pengajian. Apa? Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang gak demen maulid, gak demen selawatan, biar selalu dia haus, dia kecekek, pok rasain sono kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Lagi ngadu kita butuh pertolongan, rame-rame ngadu kita ke Nabi Adam. Adam tolongin apa? Nih cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam udah godek aja, ya cucu boro-boro gue nolongin lu, boleh keblangsak ini. Punya dosa di surga, lu nggak boleh makan buah huli, gue membuat juga. Tuh Nabi Adam makan buah hulinya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya po di leher. Mbok kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher laki kita dah. Tanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah huli ya. Tuh Ibu Hawa mah enggak, dia makan buah huli nggak nyangkut di leher, langsung jetelan langsung nyangkut di dada. Tuh syukur po nyangkut di dada. Kalau nyangkut di dengkul ribet lah. Anak nangis minta teten ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang mimi lah ribet. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah. Ya, syukur po terbelah dua. Kalau satu doang, lah kayak dada, kayak tumor di dada ya. Untung terbelah dua. Kalau per satu doang ya, bagusan juga dua ya. Daripada satu ya, bagusan terbelah dua ya po. Daripada satu ya, bagusan juga dua. Ya po ya. Anak kan juga dua ya po. Daripada satu ya, bagusan juga dua ya. Buah huldi, bagusan juga dua ya bu. Tuh, dua tuh cakep. Tuh ya ini berarti tanda checklist tuh. Benar. Checklist benar dua. Kalau satu gila nih stres. Begini. Hai deh. Nih. Ya Allah, Nabi Adam udah jangan mau gua ada, lu minta tolong aja ke Nabi Nuh. Nuh. Ngadep kita ke Nabi Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar. Aduh, nanaonan silaing mang. Rupanya minta tolong orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua juga ribet tuh ngurusin anak satu si Kanan susah buat gua rawatin. Gua jangan naik getek atau mau aja jamuan klebuk ngikutin orang kafir. Dah sono aja sama Nabi Ibrahim bisa kali dia bisa nolongin dia mak. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, jangan. Gue juga punya dosa seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mah bohong sebenarnya jadi lalap. Bohong mulu bohong ya. Katanya kagak impor beras. Impor beras kan bohong ya. Katanya kagak impor bawang. Impor bawang kan goro tuh dia. Bohong mulu udah banyak banget bohongnya udah. Ya tuh si Mali bohongnya banyak banget. Ngkong bohong dia lagunya. Naikin BBM tengah malam. Pagi-pagi udah naik aja BBM kita kagak tahu. Pertama ketimbang turun 200 diumumin ya 200 perak. Najong. Ki Abu Bakar Basir mau dibebasin ya
Kemarin-kemarin kemana aja malih? Ya, malih. Lah, kurus boleh sama saya, Pok. Lah, pinteran saya bahasa Inggrisnya. Ya, salam. I love you, tahu saya. What do you come from apa tuh? Ini kamera, Bang. Oh iya, masukin Bang ke YouTube. Biar tahu, entar kan nyampe ke sono ke istana. Dan saya ditangkap lagi di BHP ya. Di BHP, ini BHP mah ini ya. Ya Allah, nih Nabi nggak sanggup. Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, jangan mau gua. No. Datang aja sono ke Nabi Isa. Isa bisa kali nolongin, dia mau orang dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa lu godek aja dari jauh. Jangan. Gua Nabi paling miskin gua mah. Bapak kagak punya, bini kagak punya. Maka gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa paling miskin. Tapi semiskin-miskin Nabi Isa enggak makan raskin. Ini kita rakyat dikasih raskin ya. Ayam aja godeng dikasih raskin ya. Walah, payah dah. Tuh ikut-ikutan akhirnya po namanya tuh dia ikut-ikutan. Umatnya nggak kawin juga. Tuh pastur gak kawin. Tuh ngikutin Nabi Isa dia. Nggak kawin dia kan pastur, nggak kawin tuh dia. Sayang-sayang ya punya perabotan nggak dipakai. Ya Allah. Nabi Isa kagak sanggup. Nabi Isa nggak sanggup. Yang sanggup nolongin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah ngelihat, kenapa Muhammad kau sujud aja? Angkat kepala lu. Ngomong Mat, ngomong apa? Ngomong. Ayo, aku kasih izin. Ngomong. Saya pengen ngomong ya Rob. Ngomong apa? Ngomong aja. Pengen ganti presiden. Salah. Keceplosan. Salah bukan itu. Saya mau ngasih syafaat buat umat saya Rob, izinin apa ya Rob? Rasulullah diizinkan memberikan syafaat. Rasul manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali ummati, umatku sini umatku sini sayang, sini. Nabi manggil kita kok. Cuman yang dipanggil gak sembarangan di akhirat, di hari kiamat ada tandanya. Enak aja kan? Gak sembarangan lah. Yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat ada mereknya. Ada mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pala banteng. Mereknya bukan gambar pohon beringin, bukan. Pohon beringin mah kuntilanak ada banyak. Bukan. Tapi mereknya Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti di hari kiamat yang aku panggil mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat kok di akhirat. Bersinar bercahaya, wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam? Kebangetan hitam karena sering wudu. Alhamdulillah. Tuh, maka Rasulullah satu-satunya nabi yang sayang sama umatnya dunia akhirat. Bener Bu? Nih maka wajar kita peringati kelahiran beliau. Kita mau nyontoh apa ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz saya ini guru, Rasulullah ngajar. Ustadz saya ini pedagang, Rasulullah ngajar. Ustadz saya ini mubalik, Rasulullah dakwah. Ustadz saya ini jenderal, Rasulullah mimpin perang. Ustadz saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Apa yang gak ada sama diri Rasulullah? Ustadz saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah komplit. Basyarun lakal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia, sama manusiawinya. Rasulullah keringetan, kita juga keringetan kok. Beda keringet Nabi sama keringet kita. Keringet Nabi bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi. Tuh Rasulullah azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Pernah satu hari Rasulullah pengen buang air. Nabi aja kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang kalau buang air tehnya ngilang. Membuang air pinggir kali. Oh, bukan hilang kok, namanya kanyut. Pernah satu hari Rasulullah perang Badar tuh pengen buang air, sahabat ngomong, Nabi udah jangan kemana-mana, sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain.
Rupanya ini sahabat penasaran bang, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk tainya Nabi. Dia kalah-kalahin Rasulullah. Kalau Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekas aja nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik. Tuh, Siti Aisyah kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilapin diciumin sama Siti Aisyah. Makanya kita kalau pengen bakti melaki begitu po. Laki pulang dari mana-mana, apalagi habis macul, ya. Tarik aja sini bang, minyak misik bang. Rasain bau perengus-perengus. Ini Rasulullah. Kemuliaan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kemuliaan Nabi. Pernah satu hari Rasulullah lagi mau sembahyang ke masjid, diludahin kok, kan inget tuh ceritanya. Lewat masjid pinggiran gang, ludahin, nengok atas, ya Allah ada yang ludahin. Besok ada yang ludahin lagi, senyum lagi, deh ludahin lagi. Besok lewat lagi nggak ada yang ludahin, tangak tengok Nabi. Di pojokan pangkalan ada orang ngomong, kongko. Nengiat Nabi lagi ngapain sih, lagi tengok aja. Biasanya lewat sini saya udah diludahin ini, sekarang udah nggak ada yang ngeludahin. Kemana orangnya kira-kira ya? Waduh si Fulan ya Rasul, kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apaan? Ampeg, meriang, panas dingin. Nabi buru-buru pulang, ambil makanan, nengokin yang sakit. Sampai depan pintu rumah yang sakit, beri salam itu Rasulullah. Assalamualaikum. Lagi sakit kekurup pak, lagi ngerengket aja kekurup, dia di atas balai pola kekurup aja, lagi ngerintih aja, kayak cebong, ngerintih. Assalamualaikum, siapa sih? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget kata langganan. Rasulullah masuk ke dalam, dia bangun yang sakit dari duduknya, dari tidurnya, ngomong di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, engkau yang setiap hari aku sakiti, engkau yang setiap hari aku ludahi. Sekarang satu pun teman belum ada yang nengokin saya sakit, kau lebih dulu nengokin saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Luar biasa Nabi akhlaknya. Maka maulid kita perbaiki akhlak kita. Rasulullah diutus nyempurnain akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah, artinya perbaiki ibadah, kualitas iman takwa kita. Yang belum doyan ngaji, habis maulid ngajinya doyan. Amin. Biar ada bekasnya ini maulid. Maulid kagak mahal. Mahal ini maulid. Wah, dananya gede. Iyalah, tenda nyewa, sound nyewa tuh, tukang kamera sampai berapa biji. Yang foto-foto, yang jalan, yang standby di sini aja dia. Ini tenda, ntar makan, emang agak pakai makan lah. Tuh, balik ada 3, semuanya berapa? Guru-guru, wah banyak udah ukuran. Tuh, saya yang paling jauh, yang paling mahal. Iya kayaknya itu reka-reka doang, perkiraan aja gitu. Iya perkiraan aja itu mah ya Bang Haji Puranto, perkiraan doang. Saya nggak boleh ngomongin gituan, guru saya ngajarin gue nggak boleh. Kalau ada kiai ceramah minta dibayar, dosa itu kiai. Itu guru saya ngajarin begitu. Kiai ceramah minta dibayar, dosa itu kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai nggak bayar. Itu yang saya ngeri. Itu yang saya ngeri kata guru saya. Itu mah kata guru saya. Tuh. Bu, nih masya Allah, ayo kita ngaji, kumpul dah kelar maulid. Kumpul di pengajian, ilmu ada, ibadah jadi benar. Alhamdulillah. Enak kalau kita kumpul sama guru sama pengajian. Ilmunya ada, ibadah jadi benar. Benar bu? Iya, orang sekarang sama ngaji ada baget, ngaji ada ogah, kumpul di majelis salim kagak mau. Banyak udah sekarang orang. Kenapa? Udah lari dari ulama, lari dari majelis salim, nggak mau kumpul di pengajian. Karena terbukti, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Bakal datang satu zaman nanti umatku di mana pada lari, merad, buron, mantok, becir. Ini bahasa udah banyak banget kok. Merad, buron, mantok, becir. Lari dari ulama. Nggak mau kumpul di pengajian, jauh dari ulama. Ngeri, musibah turun buat kita. Diangkat keberkahan usaha kita. Usaha biar kata banyak, kalau nggak ada berkahnya percuma. Yang kedua, diberikan pemimpin yang zolim. Pemimpin zolim kok. Sekarang udah banyak pemimpin yang zolim. Ya, bener bu. Banyak pemimpin zolim. Ustadz kiai-kiai pada ditangkepin. Ya bu, nggak boleh ngomong dikit ditangkap. Lebih-lebih dari zaman PKI sekarang. Najong. Ceramah dikit tangkap periksa, ceramah dikit tangkap periksa, ya po, enak bener, najong dah. Kita kadang-kadang enak banget,
Iya, Abi Bahar timbang begitu doang ditangkap. Tuh yang namanya Abu Janda sialan sih di Angkalan tuh dia kagak ditangkap. Iya, emang udah rezim panik sekarang. Udah rezim panik, udah ketahuan, udah takutannya takut kalah udah. Iya, takut kalah udah takut. Najong dah. Nih ya Allah. Ini kita sekarang pemimpin-pemimpin yang zalim diturunin buat kita. Disuruh ngurus hutan, ngurus laut rame-rame jadi bajak laut. Disuruh ngurus beras, nimbun beras. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Wah, negara kita negara kaya Pak, Indonesia. 17.000 pulau lebih, 17.000 pulau. Negara kaya dan besar, besar dan kaya. 17.000 pulau lebih. Itu belum termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang. Kalau itu nambah 2 jadi banyak Pok. Tuh negara kaya kita, apa yang nggak ada? Bawah bumi ada minyak, ada nikel, uranium, emas, bener Pok, semuanya lengkap ada. Pasir laut kita paling banyak Bang. Pasir laut kita bisa nguruk Singapura. Singapura bisa kita uruk dengan pasir laut kita. Ikan kita paling banyak di laut. Makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong ikan di laut pakai kapal pabrik tuh. Kapal pabrik, kapal dia turunin ke laut, ya enggak, dia sedot itu ikan masuk ke dalam kapal, itu ikan langsung keluar ada di dalam kaleng, dia jadi sarden langsung. Hebat Jepang, kapal pabrik namanya. Lah kita sampai gini hari masih neger aja, neger kalah sama Jepang. Masih mancing aja kita, kalah sama Jepang. Negara kaya Indonesia Bang. Teman saya orang Madura nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia Bu. Ditanya sama polisi Malaysia, sampean nangkap ikan Malaysia ya? Enggak Pak, saya enggak nangkap ikan Malaysia, saya nangkap ikan Sumenep yang lari kemari. Tuh, saking banyaknya ikan kita. Nih hebatnya nih negeri kita. Negara kaya. Benar Bu? Kenapa rakyatnya miskin? Benar. Satu jawabannya kurang salah urus. Pasti salah urus. Kita pengen ada perubahan. Ini ada yang ngomong 2019 ganti presiden katanya. Emang apa lah, boleh sah-sah aja kok. Nggak ada kena hukum. Ini kenapa? Karena kita udah lihat. Ini mula-mula kan ulama mulu yang diincer. Islam yang dijelek-jelekin. Menteri ngomongnya kagak. Speaker turunin, ganggu orang. Kan kayak PA itu menteri. Bener Bu? Speaker diurusin. Kalau speaker kalau banyak kekencangan suaranya akan mengganggu yang lain. Wah, ada speaker aja jarang bangun subuh. Apalagi kagak ada speaker ya suruh turunin. Kan PA tuh menteri. Urusan speaker mah urusan marbot. Bukan urusan mantri. Urusan menteri bukan. Kenapa? Karena azan itu panggilan. Panggilan apa? Panggilan sholat. Yang namanya panggilan sholat kudu kenceng suaranya. Kesian kalau nggak ada suaranya, yang kupingnya budak kaki-kaki kedenger. Bener Bu? Iya, jangan speaker suruh turunin, dolar turunin. Bener? Lah iya, ini adzan panggilan. Jangan supaya dikecilin speakernya. Yang kagak-kagak aja nih, kebijakan-kebijakan yang selalu apa? Merugikan umat Islam. Kalau nggak ada Islam, nggak ada negeri kita Indonesia, bener? Iya, makanya kita pengen ada perubahan. 2019 harus benar-benar ganti pemimpin, ganti presiden, benar? Itu kalau saya mau. Nggak apa-apa, kenapa? Ikutin besok 17 April datang ke TPS, ikutin pemerintah, silakan aturan KPU, ikutin, datang ke TPS, jangan ada yang golput, nyoblos semua, pilpres nyoblos semua, datang golput, rugi kita kalau golput. Umat Islam harus nyoblos, datang ikutin aturan pemerintah. Apa aturan pemerintah? Dikasih surat suara, kemudian masuk ke kelambu, ya nggak, nomor 1 buka, nomor 2 coblos, nomor 3 tutup, begitu. Itu aturan pemerintah. Iya, enggak kagak aja. Ikutin ulama-ulama kita. Habib Rizik udah menyatakan suruh pilih, ayo pilihan datang ke nomor 2, datang aja pilih, begitu. Iya enggak? Iya enggak? Jangan percaya kita dikit-dikit umat Islam mulu. Umat Islam mulu. Kenapa sengaja Pak? Islam dihancurin melalui media. Media dikuasain sama dia semua. Ya enggak? Akhirnya kagak ada umat Islam bisa maju. Lihat maghrib tayangan yang seru-seru ditayangin, nggak ada yang bermutu. Maka ada program di Jakarta, saya dengar tuh ada program di Jakarta maghrib mengaji, bener kan? Ada tuh maghrib mengaji, program wajib maghrib mengaji. Kenapa? Karena waktu maghrib itu sengaja tayangan TV yang seru-seru ditayangin.
ratingnya naik. Dangdut mulain maghrib, waduh dangdutan semua, joget semua. Giliran tayangan ceramah agama, tayangan jam 3 pagi. Udah siapa yang menonton? Burun gaok yang nonton. Ini rating jeblok ditaruhin kita. Anak-anak kita maghrib emak berebut remote. Sinetron udah lebay semua, gak ada yang bener. Walau kurung batang naik ke tiang listrik meledug. Sinetron sekarang begitu. Iya bu, ada mayat digotong kurung batang nyebur ke kali. Habis dikuburin, udah dipendem nih, udah dipendem nih kuburin, meledug kuburannya. Lebay itu bang, tuh sinetron azab ya bu ya. Maghrib, siang, sore, malam, subuh aja ada itu. Sampai kehabisan judul udah. Kemarin judulnya aneh banget, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Ya po, baik-baik dah po belanja. Ngumpet-ngumpet nggak ketahuan. Wah hati-hati po, mayat mau dipaketin ukuran. Nih. Ya kita pengen semuanya bangkit, umat Islam bersatu, akhlak kepada Allah, perbaiki iman kita, akhlak kita kepada Allah, perbaiki ibadah. Yang kedua, berakhlak kepada siapa? Dianjurkan kita berakhlak kepada sesama kita. Islam mengajarkan kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Kalau umat Islam kompak bersatu, insya Allah aman. 212 reuni kumpul, buktinya aman ya bu. Umat Islam kompak bersatu, rumput pun gak ada yang diinjak, cebong pada komentar kepanasan. Iya, paling juga katanya banyak kan goyang pocok-pocok. Le PA 14 juta yang hadir Monas, yang sembarangan. Tuh mana nggak ada yang keinjak semua, sampah bersih semua. Tuh menunjukkan umat Islam kalau kompak bersatu. Kenapa? Udah diajarkan di musola, udah diajarkan kebersamaan umat Islam. Nih musola simbol demokrasinya. Siapapun masuk musola copot sendal, buka sepatu, bener. Aturan RT masuk musola buka sepatu, RW masuk musola copot sepatu, camat masuk musola buka sepatu, mat. Lurah masuk musola buka sepatu, rah. Gubernur masuk musola copot sepatu, nur. Presiden masuk musola buka sepatu, bener bu? Tuh beda sama gereja. Gereja mah bang sucian yang nggak dijaga. Gereja wah sendal masuk, patu masuk, telotok masuk ke gereja. Kalau Islam udah dijaga kesuciannya lewat musola, masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, musola, jangan ada yang usil. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Gue dari Kidul, ngadep Ngulon. Lu dia mana? Dia dari Wetan noh, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rameh masjid, rameh musola. Orang Sunda takbir, Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Yang Padang kencengan lagi, Allah nan gadang, malaikat nyaut ranca bana. Kacau po, kacau udah. Nih kalau sudah masuk ke masjid, masuk ke musola, jangan ngomongin soal warna kulit. Kenapa? Karena warna kulit begini kita kagak mesen kok. Makanya kita kagak mesen jangan diributin. Bener po? Potongan muka kita begini jangan kita ribut. Emang kita mesen? Jangan ngatain orang dong. Ini kadang usil banget tuh mulut. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin. Jangan bicara soal suku. Kenapa? Cinta suku boleh, fanatik suku yang kagak boleh. Cinta suku boleh, fanatik suku nggak boleh bang. Saya nggak mau dengerin ceramah. Emang apa? Yang ceramah bukan orang Sunda. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis. Ini namanya fanatik suku. Nggak boleh. Kita bersuku-suku berbangsa-bangsa diikat dengan tali akidah. Kalau dia muslim dia saudara kita, bener bu? Tuh kacau sholat kalau semuanya masing-masing berribut soal suku. Makanya Betawi kagak boleh ribut sama orang Jawa. Jangan ribut. Kalau Betawi ribut sama Jawa kontrakan kosong lah, siapa yang mau ngontrak? Jangan ribut.
Betawi gak boleh berantem sama orang Batak, nggak boleh. Kalau Betawi berantem sama Batak rugi kita bang. Nambel ban sama siapa? Kalau bukan mesin lain, ya enggak? Tuh, kita kudu kompak bersatu. Nah kalau udah masuk musola terapin sholat jamaah. Ini baru ilmu buat kita di masyarakat. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Nanti bang makmum. Ustadz itu kan dia tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh. Tibang makmum. Bacanya kagak pas ya Ustadz, boleh. Boleh. Ketinggalan 1 rakaat juga boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau po sembahyang. Sebab kejadian dulu tahun jebod. Ada 4 orang goblok. Bayang di musola, musola udah tua, atas pagar banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Lagi atahiyat itu tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Kaget tuh imam mau atahiyat ngomong atta, tuh tikus jatuh. Batal gak bu? Batal gak bu? Batal lah, 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam, karena nggak tahu ilmunya dia nyolek. Lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Berapa yang batal udah bu? 2. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. Nah 3 udah batal. Yang 1 harusnya selamat ini dia. Dia nyaut, untung gue diem aja. Nah ini bocah PA nih. Makanya imam gak sembarangan, imam ada syaratnya. Syarat jadi imam pertama bacanya kudu fase. Yang cadel, yang bindeng swing minggir dulu, nggak boleh. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Orang bindeng ditanya mau kemana lu? Ke Malung. Nggak jelas. Dari mana lu? Malung. Gue dengar bapak lu sakit. Mendingan? Oh meninggal. Mendingan. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal kok. Yang fase pilih. Iyalah bacaannya yang fase. Ala hadhihi niyah al-fatihah fase. Kalau ala hadhihi niyat al-fatihah beda. Nih yang fase. Ustaz di kampung saya ada 2 orang fase, ini bagaimana milihnya? Ya sama-sama fase. Ya udah kalau sama-sama fase, syarat yang kedua yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang alim, yang mau, yang tahu maunya rakyat bagaimana. Tuh pemimpin, rakyat maunya ngidul, ngidul ikutin. Rakyat maunya ngalor, ngalor, bener po? Iya begitu. Ini rakyatnya maunya ngidul jangan ngalor, bener po? Beda. Yang alim yang tahu maunya bagaimana, maunya rakyat. Rakyat maunya kagak muluk-muluk. Sekolah bisa kita gratis, kerjaan ada, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sama sembako murah. Itu doang udah rakyat maunya. Bener po? Sekarang semua yang po yang ngerasain dah di dapur maunya pada naik. Apa nih kagak naik semua po harga sekarang? Beras naik, gula naik, minyak naik, terigu naik, gas naik. Ibang susu doang nih yang rada turun. Iya po, orang musim rambutan nih, harga rambutan di atas pisang. Tuh harga telur di bawah pisang. Harga pisang turun naik harganya. Apa sih bang lu tahu? Lu nyengirnya lain po. Ya Allah, semuanya serba naik semua po. Ya Allah, ya Allah. Duh rakyat pengen begitu, imam juga begitu, yang alim sama-sama alim Ustaz, dua-duanya jebolan pesantren. Ya udah kalau sama-sama alim, fasenya sama. Yang ketiga syarat fikih, yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh Pak Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustaz. Gimana nih umurnya sepantaran? Sama. Ya udah yang keempat syaratnya apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Tuh emang tinggal bareng Pak Ustaz satu kampung ini dari masih kecil ya CS kental. Waduh habis ya syarat fikih, habis syarat yang kelima. Ini syarat dari saya doang nih, saya tambahin ini mak. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Dia harus sabaran po. Yang punya bini 2 kan sabar po. Dia pulang ke sono dikunciin pintu, pulang ke sono gak dikasih. Akhirnya tidurnya di masjid, tidur di kolong beduk ya, nyender aja. Kesian banget ngenes.
Nih ya Allah luar biasa Pak. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan umat Islam harus bersatu kompak. Semuanya kita berjuang sesuai kemampuannya. Kalau kita kambing, ayo kita ngembek. Kalau kita jadi ayam, ayo kita kukuruyuk. Jangan jadi kambing, kita kukuruyuk kagak pantas. Semua sesuai kemampuannya. Berjuang kudu punya senjata, kudu punya silet, golok, pisau, kampak, gunting. Tergantung musuh yang kita hadapin. Ustadz, musuh kita akar nangka, kampak maju. Nyocok namanya. Ustadz, musuh kita kumis, silet maju. Ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Nih sekarang kejadian begitu. Siapa jadi apa udah kagak jelas sekarang bang. Makanya kita semua membantu perjuangan supaya Islam itu maju di Indonesia, amin. Iya, NKRI utuh, amin. Gitu biar maju Islam di Indonesia, biar kuat. Kenapa? Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang berjuang, hakikatnya dia berjuang juga. Begitu Bu. 5 jari ini 5-5-nya kompak bersatu bang. Bisa mukul, bisa nampar. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Ini 5 jari 5-5-nya kompak kan beda nih. Tapi kalau bersatu kompak, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol. Lah 3 hari belum kelar. Tuh, ada simbol dalam masyarakat kita. Jempol simbolnya pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Simbolnya jempol dia. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep. Diginiin nyungsep. Nih, kudu ada pemerintah kita, pejabat yang peduli dengan lingkungan dan masyarakat. Amin. Yang ke ini namanya telunjuk. Siapa telunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua po. Bang, musolanya tingkat bang. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi di tingkat musola itu. Orang kaya yang nunjuk. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Lo ditekuk orang kagak model lo. Orang kaya mah beda po. Duduk bareng orang kaya rame-rame yang ngobrol. Kentut orang kaya pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat ya bapak. Alhamdulillah pak ya udah bisa kentut pak. Orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan. Abis dikatain setan lu, bau bangke lu. Gak punya adab bener lu kentut sembarangan. Lu pindah sono pinggir kali, diusir. Tuh makanya tunjuk simbolnya orang kaya. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Jari tengah simbol polisi ABRI. Tengah-tengah dia. Kenapa di tengah? Netral. Kesono kagak kemari kagak. Makanya besok kagak nyoblos dia. Polisi kudu netral. Polisi netral. Iya jangan pakai belan dia ono. Iya netral. Polisi iya tengah-tengah loh. Nggak sono kemari kagak. Kesono kagak kemari kagak. Begitu tengah-tengah. Polisi netral. Iyalah, polisi netral. Iya. Ini yang namanya jari manis nih. Siapa jari manis? Jari manis simbol anak muda. Nih anak muda nih. Masa muda, masa yang paling manis. Makanya simbolnya jari manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini baru kelingking. Siapa kelingking? Simbol kaum perempuan, kaum wanita, emak-emak. Kelingking dia. Kecil tapi antem. Jangan macam-macam sama kelingking. Ini kelingking kemana aja masuk. Fleksibel ini dia. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Lah disodoknya pakai kelingking lah. Nggak mungkin pakai jempol. Boros. Sian bola ayam ledes. Tuh, fungsinya beda-beda 5 jari bang. Tapi kalau kompak bersatu enak. Ada kelemahannya, hati-hati. Kelingking kalau sweet ketemu jempol, yang kalah jempol. Jempol apa tadi? Pejabat. Kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di sorga? Ibu Hawa yang rayu-rayu. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang mam. Tuh. Akhirnya Nabi Adam dirayu-rayu, akhirnya mau makan buah khuldi itu. Apalagi perempuan sekarang bang godaan, hati-hati bang. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Oh kalau kena godaan perempuan teklok kita pos. Sekarang banyak perempuan berani-berani banget. Mau pulang ceramah kita diberhentiin tuh di Cilincing Marunda sering banget po tuh jembatan bawah tuh turun saya diberhentiin di situ tuh. Kadang-kadang sering banget mas, mampir mas, dijegat mobil. Saya buka kaca, ada apa mbak? Biasa mas jualan. Wah jual apaan malam-malam begini? Ya jual rempah-rempah. Saya bingung rempah-rempah apaan mbak?
Ya kalau merem dikasih upah, begitu. Oh ketaunya jablay po. Ih, bercicilan saya langsung. Loh, langsung aja songkok haji saya pakai. Wah kaget ya Pak Haji ya. Kalau Pak Haji gratis lah. Apa-apa saya nyari berkahnya Pak Haji. Biarin lah orang-orang 80 juta saya 80.000. Nah najong po. Nih kelingking bisa ngalahin jempol. Bye-bye. Tuh, cuman kelingking bisa kalah dong, masih menang mulu dia. Kelingking kalau sweet ketemu telunjuk baru dia teklok tuh kelingking. Ya, telunjuk kan orang kaya. Buan asal niat duit udah teklok aja bang, udah paham aja udah niat teklok. Diem aja tuh. Puan mah tuh ya ngomong udah bawaan lahir dia mah begitu. Udah bukan matre, bukan emang bawaan lahir dia. Bawaan lahir ada 3 cemburunya, emosian, mata duitan nih, mata duitan puan. Tuh mata duitan emang, makanya kita Pak disuruh nyari bini yang bisa nyari duit. Tuh iya, duit udah kita umpetin, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Man kalau nggak punya duit po, nggak punya beras, jangan minta melaki deh, jangan. Itu istri yang soleha namanya. Nggak punya beras, nggak punya duit, jangan minta sama laki. Minta sama Allah. Tuh cuman ngomongnya di kuping laki. Laki lagi duduk tompo aja di kupingnya po sambil lewat. Ya Allah, masa nggak ada beras ya Allah. Praktekin dah po besok manjur. Iya makanya nih luar biasa dah kita kebersamaan, kekompakan kita pengen. Ayo dengan berakhlak kepada sesama kita. Kita punya etika, punya akhlak, punya adab. Hidup bermasyarakat, hidup yang enak adanya orang lain. Hidup enak adanya orang lain. Saya ngomong begini kenapa di panggung? Karena ada yang dengerin, ibu bapak yang dengerin semuanya. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin, kita saling perlu. Bukan berarti penceramah lebih hebat dari jamaah, enggak. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata marbot itu Ustaz udah lama begitu, kan PA saya bang, ngomong sendirian. Nah, hidup enak adanya orang lain, ya enggak? Artinya apa? Kalau sendirian kagak enak. Ya enggak, minimal berdua gitu kan. Ada temennya Nabi Adam yang sendirian di sorga, enggak betah po. Lah bengong Nabi Adam dewek-dewek. Bengong ditegur sama Allah, ngapa sih Dam bengong aja? Bete ya Rob. Dewekan kita galau gabut. Yo, diciptain ibu Hawa anteng. Makanya Allah menciptakan semuanya serba dua, berpasang-pasangan ya. Mata 2, tangan 2, kaki 2, hidung lubangnya 2. Yang satu mulut doang, bisanya ngoceh mulu ngoceh. Tuh ya Bu. Iyalah semuanya serba dua, Tuhan ciptakan semua serba dua. Kan begitu ada lagunya. Ada lelaki, ada pula wanita, ada sengsara, ada bahagia, itulah kehidupan dunia. Begitu, semuanya dua-dua lah. 2 lah. Enak kalau ada pasangannya po. Empo sendirian emang betah. Lah kalau laki mulu kagak ada empuannya. Wah. Habis kedebong pisang. Lempuan mulu kagak ada lakinya. Lah, po ngosek aja ngosek di kasur po. Lah, semuanya ada Pak. Dunia siapa tahu tawa begitu apa? Nih ya Allah, ayo kita kayak pengen semuanya kita pengen berakhlak kepada sesama. Dan yang ketiga dianjurkan kita berakhlak kepada alam. Artinya apa? Negeri kita Indonesia sekarang kita lihat Pak, musibah silih berganti, nggak pernah berhenti, datang mulu. Musibah, gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk nggak bakal bergerak kalau nggak ada yang gerakin. Siapa yang gerakin? Adalah Sang Kholik. Kita muhasabah, kita introspeksi. Kalau kata Allah gunung, batuk loh, batuk tuh gunung. Ya Allah, Sinabung udah muntah, Merapi udah batuk po, Anak Rakatau meriang kemarin ampeg, Semeru lagi bengek. Ya Allah, semuanya gunung pada demo. Kalau kita demo polisi yang nanganin. Lah kalau gunung demo siapa yang ngademin? Mbah Marijan. Udah tewas dia. Udah ketemu sama Mbah Surip dalam kubur, kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, aman di sono dia. Ada Mbah Surip. Gunung po demo. Kata Allah, air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Tsunami datang, ya Allah. Air laut tumpah ke darat nganterin perahu.
Pulang jenarikin mobil. Wow, tukar tempat perahu sama mobil po. Tsunami kerjaannya. Angin, muter yang kencengin. Wah, angin puting beliung po. Ya Allah, Bandung Rancai Kek dihajar puting beliung kemarin. Puting beliung. Kalau putingnya doang masih mendingan. Ada beliungnya ini yang bahaya bang. Ya Allah. Maka marilah kita lewat maulid po jaga enggak berakhlak kepada alam. Artinya apa? Kudu baik-baik kita mulai sekarang sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, gunung meletus nggak kencang-kencang. Dor segitu doang. Kita kudu baik-baik sama yang bikin air supaya air datang seperlunya buat kita. Kita kudu baik-baik sama yang bikin angin supaya angin datangnya nggak kencang-kencang niupnya buat kita. Maka dari itu, ayo kita jaga akhlak kita lewat maulid. Kesempurnaan akhlak kepada Allah, kesempurnaan akhlak kepada sesama, dan kesempurnaan akhlak pada alam. Alam kita sudah banyak yang gak bersahabat. Rusaknya lautan daratan karena ulah tangan-tangan manusia. Oleh karena itu, ayo mulai dari lingkungan kita. Mudah-mudahan alam senantiasa bersahabat dengan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini makna dari wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai penebar rahmah, sebagai rahmah kasih sayang kepada seluruh alam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita minta sama Allah agar kita semua diberikan sehat walafiat, dikasih rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Kita doakan orang-orang tua kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, keluarga kita, senantiasa yang telah mendahului kita diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita yang sedang belajar diberikan kepahaman, diberikan ilmu yang manfaat, dijadikan oleh Allah anak-anak yang solihin dan solihat. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita senantiasa takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Kita doakan terkhusus buat abang saya Bang Haji Purwanto. Insya Allah besok beliau apa yang dihajatkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi wakil kita, menjadi tempat aspirasi kita untuk memajukan kampung dan negeri kita insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini aja udah malam po, saya belum makan, lapar ya. Kasih susu dulu, minum susu udah nih, susu sayang-sayang agak diminum nih, dibikinin nih buat mau saya kan ini ya susu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya minum dulu. Manis ini, mana ada encer aja. Ya Allah, ada semutnya malah pinggiran. Jangan-jangan boleh ngocakin di kaleng ini kali ya, Bu. Nah, semutnya tuh. Ya biarin dah, nggak apa-apa dah. Ya, dari saya mohon maaf banyak kurang banyak salah guru. Ya. Nanti jangan mana-mana, kita doa dulu ya. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan ya Bu. Kapan-kapan ya kita ketemu lagi ya. Saya juga malam ini harus berangkat juga. Nanti soalnya jam 4 pagi saya udah ada di Bandara Soekarno Hatta. Doain Bu, saya mau berangkat jam penerbangan pertama dari Jakarta menuju ke Malaysia. Doain biar sehat selamat ya. Karena di acara di Malaysia itu acara walimatul khitan, nyunatin upin-ipin. Itu aja dari saya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.